Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Julia Kristanti dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah saya dengan judul Pemanfaatan Kembali Limbah Elektroplating dengan Teknik Pengolahan Berbasis Elektroplating. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengapu Bapak Nana Syarifullah. Di sini ada topik yang dibahas yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan lampiran. Untuk pembahasan pertama yaitu abstrak, tujuannya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengolahan limbah elektroplating yang benar dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang bagaimana teknik elektroplating. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Nah, di sini ada kata kunci pada karya ilmiah ini yaitu pengolahan limbah dan elektroplating. Lanjut pada table of content pendahuluan yang saya lampirkan pada video ini. Isu lingkungan yang saat ini sedang marak dibicarakan menuntut untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Berbicara mengenai teknik elektroplating, yaitu apa sih teknik elektroplating itu? Teknik elektroplating sendiri adalah suatu proses fisik dan sifat kimia secara material, seperti halnya korosi. Korosi dapat dicegah dengan elektroplating. Proses elektroplating bukan hanya menghasilkan produk saja, namun proses elektroplating bisa menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkannya itu limbah cair, limbah padat, dan emisi gas. Limbah yang menghasilkan padat berasal dari sisa-sisa kotoran bak elektroplating. Sedangkan limbah cair itu berasal dari air limbah, pembenihan, pencucian, dan berasal dari penguapan elektrolit maupun cairan. Selain itu dimungkinkan adanya penggunaan kembali limbah penyimpan logam perak sehingga dapat lebih dimanfaatkan. Untuk tinjauan pustaka di sini ada penjelasan mengenai pengertian pengolahan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau yang bisa dikatakan rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki oleh lingkungan karena bisa menyebabkan kerugian-kerugian dampak yang ditimbulkan. Limbah cair domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, sedangkan untuk limbah hasil industri dihasilkan oleh buangan dari industri. Sedangkan limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah melalui rembesan, maka dikenalkan pengolahan limbah elektroplating dengan berbagai macam cara agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, edukasi, produksi ramah lingkungan, dan kemanfaatan dari limbah itu menarik untuk dicermati. Hal ini tidak saja untuk kepentingan industrialisasi, tapi juga nilai keseimbangan lingkungan ekosistem. Artinya, temuan ini menjadi acuan membangun model industri yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita ke table of content yaitu tentang metode penelitian. Di sini kita menuju permasalahan yang membutuhkan pengetahuan, maka metode yang digunakan di sini adalah metode penelitian studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah hal yang harus diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan suatu penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu adalah dengan melakukan wawancara. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan wawancara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan tidak struktur. Nah, untuk mengajukan pertanyaan tidak struktur di sini, sebagaimana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang lebih mendalam lagi akan suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk
memahami lebih mendalam akan persepsi akan suatu ide, sehingga peneliti perlu memotivasi responden untuk mengekspresikan pengalaman, sehingga nantinya akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan mendalam akan suatu topik. Kemudian ada memilih dan menentukan lokasi atau tempat dari waktu untuk wawancara yang sesuai. Nah, pemilihan tempat ini sangat wajib untuk ditentukan karena agar nantinya pada saat melakukan wawancara ini bisa berjalan dengan efektif dan memberikan kemudahan bagi responden. Oleh karena itu, wawancara yang efisien, singkat, dan disertai dengan penentuan tujuan wawancara yang jelas oleh peneliti bisa menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya di sini kita akan membahas hasil dan pembahasan. Ada dua informasi yang saya dapatkan pada saat melakukan wawancara. Menurut informasi yang saya dapatkan, untuk teknik pengolahan limbah dengan teknik elektroplating bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan teknik sedimentasi dan koagulan, dan juga teknik pengolahan limbah elektroplating dengan pakai ulang atau reuse. Menurut informasi yang saya dapatkan, teknik pengolahan yang sering dipakai yaitu teknik pakai ulang. Tetapi pengolahan limbah cair elektroplating dengan teknik pakai ulang ini sangat sering digunakan. Untuk teknik pengolahan limbah cair dengan sedimentasi dan koagulan itu sangat jarang digunakan. Ada beberapa sebab mengapa teknik reuse ini sangat sering digunakan. Menurutnya, teknik pengolahan limbah secara pakai ulang itu sama saja dengan teknik elektroplating. Karena limbah cair yang dihasilkan itu berasal dari pembersihan dan juga pembilasan dari elektroplating. Limbah yang digunakan itu limbah tambang memberi campuran bahan lain. Yang digunakan yaitu teknik pengolahan dengan pakai ulang. Tetapi kadang-kadang juga menggunakan teknik dengan cara sedimentasi dan koagulasi, namun teknik yang seperti itu sangat jarang digunakan. Bisa dilihat pada prosesannya masih mempunyai beberapa kelemahan. Jika ditinjau dari pH yang digunakan untuk pengendapan, yaitu pH yang digunakan 8-10, maka bisa dikatakan hanya logam-logam tertentu saja yang terendapkan, seperti Cu, Zn, Ni, dan Cr3+. Selanjutnya pembahasan pada penutup, yaitu pada penutup di sini berisi kesimpulan dan saran. Nah, pencemaran lingkungan dapat dicegah melalui pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang baik. Pengolahan dengan reuse selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, juga bernilai ekonomis. Perlu dilakukan penelitian untuk mengoptimalkan pengolahan limbah agar tercipta industri yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Juga ada pengolahan limbah elektroplating dengan sedimentasi dan koagulasi yang harus dibutuhkan karena terdapat peninjauan tentang efek dari pembuangan limbah yang masih banyak diperlukan kesadaran masyarakat untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat, khususnya di Indonesia, terkait pengolahan limbah secara elektroplating beserta manfaatnya. Kedepannya diharapkan agar muncul penelitian baru terhadap pengolahan limbah yang bisa memajukan kondisi lingkungan yang lebih baik lagi, dengan ditinjau dari aspek lain yang dibahas secara lebih spesifik. Selanjutnya yaitu ada lampiran. Di sini saya menyertakan lampiran yang pada saat melakukan wawancara. Pada lampiran ini saya menanyakan kepada responden. Ada 3 pertanyaan untuk membutuhkan jawaban tentang pengolahan limbah elektroplating. Di sini pertanyaan yang saya
berikan kepada responden, yaitu seperti apa pengolahan limbah elektroplating yang selalu digunakan dan bagaimana cara kerja pengolahan limbah teknik elektroplating yang digunakan, apakah pengolahan limbah yang mereka gunakan itu sudah bernilai baik atau belum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila jika ada kesalahan kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.